Masya Allah. Assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah hari ini saya belajar silat. Asli budaya kita, namun yang paling keren, nggak pakai kesyirikan. Jadi pure, murni teknik-teknik yang dahsyat. Ya, ikutin. Kemampuan bela diri menjadi bekal bagi orang-orang yang beriman dalam berdakwah. Stamina dan kekuatan fisik menunjang perjuangan untuk menegakkan yang hak, sebagaimana yang dicontohkan oleh generasi terdahulu. Ya, jurus selanjutnya, jurus 5. Kanan. Kanan, ya, ganti. Kiri, ganti. Ganti. Kiri. Kanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah, Sehat? baik Alhamdulillah. Antum gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah Ustaz, ini ngomong-ngomong antum lagi ngapain Ustaz? Ini kawan-kawan dari Gerasaka. Lagi belajar nih. Antum belajar? Belajar. Masih sempet Tat? Bukannya antum sibuk kajian, ruqyah? Sibuk, tapi harus disempet-sempetin deh. Kenapa? Sampai harus menyempatkan ini Tat? Kita emang kadang-kadang harus nyempetin waktu untuk olahraga. Apalagi ini bela diri. Ya. Rasulullah kan udah ngajarin kan. Wa'idu lahum mastata'tum minal quwwah. Persiapkan dari kalian untuk mereka, menghadapi mereka musuh-musuh Allah dari kekuatan. Oh, jadi selain ilmu syar'i yang kita pelajari, kita juga harus kuat juga untuk dari olahraga Tat ya? Pas banget. Masya Jadi Allah. ruhiyah bagus, karena akidah bagus. Ya. Badaniyah juga harus kuat. Ini yang Rasulullah perintahkan. Tapi Tat, afwan nih Tat ya. Tapi insya Allah bela diri ini aman nggak Tat? Nah itu dia, aneh udah mulai cari-cari, mulai neliti. Insya Allah ini aman. Nggak, maksud Ana yang antum tahu kan, kalau misalnya ada ritual-ritual atau Itu apa? dia. Banyak orang bela diri, tapi kadang-kadang suka kejebak. Dia tahu-tahu belajar ilmu-ilmu yang ternyata bekerja sama sama setan. Nah itu dia Tat. Nah ini dia. Tapi ini insya Allah Anda udah teliti. Udah teliti ya? Aman insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Antum, kita latihan aja deh. Gini, Ana gini aja Gak Tat. apa-apa, Ane juga begini. Oh gitu? Ya. Boleh ya Tat ya? Boleh, boleh. Ayo. Ayo. Ana sini, Ana sini. Oke, baik. Gimana Tat? Nih Pak Guru, Ini? boleh diajarin dulu. Oh baik. Gimana nih? Bang, kita dulu. Ya. Samping. Selanjutnya, Ini bongkar. timbal. Jadi gini Tat. Gimana? Sebenarnya Ana mau nanya Tat, hubungannya bela diri dengan ruqyah itu sebenarnya apa sih Tat? Hubungan bela diri sama ruqyah. Banyak pasien-pasien aneh yang praktisi bela diri butuh diruqyah ternyata. Karena dia merasakan mimpi buruk. Emosinya tuh tinggi banget, Bang. Emosi tinggi banget. Bukannya kalau bela diri kita jadi lebih tenang Tat? Nah, ini dia. Nggak tahu kenapa, tapi emosinya meningkat, ribut sama istrinya, ribut sama kawannya. Dan yang parah juga dia kadang-kadang kesurupan. Nah, ini ternyata, Bang, dia bukan cuma bela diri, Bang, tapi bela diri plus ajian-ajian, plus apa yang orang-orang bilang ilmu putih tuh. Baca zikir ratusan ribu kali. Oke. Ada yang zikirnya, Bang, sambil berendam di kali, Bang. Nah, orang-orang kira itu ilmu putih. Nah, ini Ana juga mau nanya sebenarnya ilmu putih, kalau menurut antum tuh gimana Tat? Itu sebenarnya diperbolehkan atau enggak sih Tat? Ulama menjelaskan, sihir, apakah itu hitam atau putih, tetap sihir. Oh baik. Kalau sudah mengamalkan amalan-amalan puasa-puasa, wirid-wirid, mantra-mantra Baik. yang menyelisih sunnah, Ya. biasanya setan masuk di situ. Jadi orangnya nggak ngerasa ya, Bang. Dia ngerasanya gue bela diri, kemudian gue baca zikir kok. Iya. Tapi akibatnya berasa, emosinya nggak karu-karuan. Kemudian mimpi buruk, kesurupan. Nah ini. Padahal secara ini memang orang beranggapan zikir ataupun ibadah-ibadah lainnya adalah suatu hal yang baik gitu Ustaz ya. Tapi ternyata ya jin mempengaruhi ataupun setan mempengaruhi kita semua agar menuju kesyirikan gitu Ustaz ya. Betul. Jadi kalau misalnya menurut antum gimana solusinya biar kita Solusinya, pilih bela diri yang bersih dari kesyirikan. Dan selalu mengajak untuk mengikhlaskan seluruh ibadahnya kepada Allah. Dan amalannya, ibadahnya harus mencocoki sunnah-sunnah Rasulullah.
Aman insya Allah. Insya Allah aman. Iya bang, betul bang. Jadi semangat lagi nih. Ayo latihan lagi kali kita tadi. Ayo. Ayo. Ajarin bang ya. Dari yang, sini. Yang tadi ya? Yang tadi berarti ya? Berarti Anda masuk dulu ya? Oh, Kalau Peruqyah praktisi Kanuragan biasa dihadapi oleh Ustaz Adam. Peruqyah harus siap menghadapi berbagai reaksi akibat terusiknya bangsa jin dalam tubuh manusia. Seorang peruqyah bukanlah orang sakti yang bisa memastikan kesembuhan pasiennya. Semua kesembuhan bersumber dari Allah semata. Ilmu sakti apa aja yang pernah kamu pelajari? Ilmu sepi angin, sepi rihido, sepi mazmuah, sepi banyu, sepi geni juga pernah. Ya mungkin sekitar 30 ke atas lah ilmu itu. Dengan kurang atau lebih dari 30 ilmu-ilmu sakti, ajian-ajian ini, Bapak ngumpulinnya udah berapa lama? Kita berguru ilmu itu ada atau ritual itu udah semenjak usia sekitar 17 tahun SMA kelas 2. Gitu. Sampai usia 45 masih belajar. Masya Allah. Masih belajar gitu. Nah itu seperti ilmu saipi itu kan ritualnya adalah puasa 7 hari sampai dengan 41 hari di tengah kuburan, di tempat terpencil. Puasanya dari muti sampai kepada puasa yang tidak bernyawa, sampai puasa tidak makan dan tidak minum. Puasa nggak bernyawa sih. Dalam arti tidak memakan yang bernyawa, seperti ikan, daging, telur yang berasal daripada makhluk hidup yang bernyawa, kecuali dari tumbuh-tumbuhan, vegetarian lah istilahnya begitu. Nah itu, nah kemudian yang paling menyesatkan mungkin ya itu mungkin bisa dikatakan sepi angin kan dari kiai itu waktu itu. Yang paling menyesatkan adalah ilmu setan kober. Karena memang reaksinya setan kober itu sesuai dengan namanya setan kober itu kan setan. Jadi sesuai dengan namanya setan kober juga adalah untuk kasihan. Jadi adalah untuk menarik lawan jenis. Tanpa kita baca, asal mereka melihat mata kita atau kita melihat, ketika kita mau, mereka mau. Nah, itu yang paling berbahaya. Wah, udah mulai ya. Ruqyah adalah doa untuk memohon kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla. Dalam ruqyah harus diawali dengan pertobatan. Ustaz Adam biasanya mengajak pasiennya untuk mengingat dosa-dosanya, terutama dosa syirik, lalu memohon ampunan kepada Allah. Syahadat. La ilaha illallah. Salawat lengkap seperti salat tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala pada seluruhnya, setiap sentimeter, milimeter, setiap titik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu'alaikum wazzajirati zajra wattaliyati zikra. Inna ilahakum lawahid Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a dunya bi zinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanir marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuzafuna min kulli shay'in wa lahum adhabun wahid illa man khatifa al-khatfata fa'atba'ahu hifdhan min kulli shay'in marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuzafuna min kulli shay'in. Ya boleh minta kulli syaitanir marid. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب. Seorang peruqyah harus melatih pasiennya untuk tidak mudah dikendalikan jin. Karena orang yang telah menyadari kesesatan dirinya dan memohon ampunan Allah, setan berusaha menghalanginya. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب تاليات الذكرى كل واحد المشارق إن
وزينا السماء بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ولهم عذاب واسع إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب. Ya Allah, saya keluar tuh ya Allah. Satu Pak, jangan semuanya, Bapak nggak kuat. Nanti saya piyangin keluar, saya banyak keluar. Saya piyangin, hiji Pak. Saya piyangin. Allah. محدد الصالح ويجد حاجة إنه محدد حاجة الصالح لا ألحهم بالله أستغفر الله العظيم. أنا مسؤول إسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Astagfirullah. Ini saya Pak, ini saya. Ya Allah, Ya Allah, mulai detik ini saya putuskan segala perjanjian, segala ikatan, segala kontrak, segala kerjasama, segala kolaborasi, segala sinergi dengan semua jenis dukun, dengan semua jenis jin, dengan semua jenis sihir, untuk selama-lamanya. Hamba bertobat kepada Allah. Berikan tobatnya. Bertobat kepada Allah. Membaca ulang syahadat merupakan pernyataan sikap untuk menjauhi kesyirikan. Tidak hanya dibaca oleh Pak Abdul, juga oleh jin yang mendiami tubuhnya. Lamanya terapi ruqyah biasanya tergantung pada dosa-dosa yang dilakukannya, hingga proses ruqyah harus dilakukan berulang-ulang. Ya masyarul jin, semoga kalian semua menerima hidayah Allah, menerima cahaya Islam. Yang mau masuk Islam, keluar baik-baik dari mulutnya, dari ajian manapun keluar, yang ada di kakinya, yang ada di kulitnya, keringnya, yang ada di tempurung lututnya, yang ada di pahanya, di pantatnya, di kemaluannya, di mulutnya, di perutnya, yang ada di jantungnya, yang ada di tangannya, seluruh jari-jarinya, di matanya, seluruh dagingnya, mata kanan, mata kirinya, yang ada di wajahnya, yang ada di telinganya, di otak kanan, otak kiri, otak besar, otak kecil, yang ada di seluruh rambutnya, yang ada di seluruh darahnya. Orang yang berguru ilmu kanuragan tanpa sengaja telah mengundang bangsa jin untuk mengikuti dan memasuki tubuhnya. Saya dari Bali Kungklon. Saya mau masuk Islam saja, kan saya tertarik. Serahkan saya ya. Bimbing saya. Alhamdulillah. Bacakan sama-sama. Semuanya seluruh pasukannya juga. Ya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua mulut pelan-pelan, baik-baik. Baik-baik. Keluar baik-baik semua. Allahus samawati Jin adalah makhluk gaib, bisa keluar lewat pintu yang tidak kita ketahui. Rasulullah pernah meruqyah seorang anak yang terkena penyakit gila. Kemudian anak itu muntah, yang pertanda jinnya telah keluar. Nurun ala nur, yahdillahu linurihi ma yasha wa yadribullahu al-amsal lin-nas. Allahu bikulli syai'in. Si Kalung aing. Si Kalung teh anakna Mahmud aing. Aing mah nggak Citarum di dia aing. Si Kebo sebutna. Si Kebo.
Udah si Kalung mah geus asup Islam. Aing diajak-ajak ke Korea. Nah, kunaon dah apa? Naon buktina kan ngeunahan asup Islam. Aing dihinung makan sok aya. Peruqyah tidak hanya mendakwahi manusia, juga bangsa jin. Namun, hidayah tetap milik Allah. Sebagai ikhtiar, peruqyah berdoa kepada Allah untuk memberi gambaran surga kepada bangsa jin agar mereka bertobat. Gambaran surga jalma-jalma menuju surga anu saroleh anu taat ka Allah Subhanahu wa taala engke bakal dipasihan kenikmatan surga. Jin adalah makhluk gaib yang tidak kita lihat. Apa yang dilakukan peruqyah semata-mata ikhtiar dengan berharap pertolongan dari Allah. Proses ruqyah juga dilakukan dengan minum air yang sebelumnya telah dibacakan ayat suci Al-Quran. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Ayat ini menjelaskan bahwa kita diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dari jenis kita sendiri. Ayat ini mengingatkan kepada bangsa jin agar mereka tidak lagi memaksa untuk menjadi pendamping hidup Pak Abdul. Kieu eta saha ngaran? Centring Manik aing. Centring Manik di mana? Cicingna. Aing bisa jadi daratan Jawa Barat aing. Daratan Jawa Barat. Bisa aing di gunung-gunung Padang aing nu tilu. Padang. Nyi Centring Manik. Naon? Apal teh Islam? Teu aing apal. aing. Hayang apal Islam? Hayang apal Islam? Teu hayang. Nah teh hayang. Sok. Nah ketika kita pulang, alam halusinasi saya ada seorang perempuan berwajah cantik, pakai kereta kencana, mau menikah dengan saya. Katakan saya tidak bisa menikah dengan Anda kecuali kalau Anda mau masuk Islam dulu. Ya mengatakan syahadatlah di depan kita, ternyata kan tipu daya doang gitu. Cuman isinya dampaknya adalah kita seolah-olah hidup di dua alam. Misalkan ketika kita bersama dengan istri, saya merasakan dengan dia, janjinya ketika saya menikahi dia, janjinya akan memberikan uang atau 3 peti lah, sekitar, saya tanyakan berapa, itu katanya adalah 100 miliaran. Oke lah kata saya, karena memang saya berencana untuk membangun sarana pendidikan seperti pesantren dan lainnya gitu kan. Saya tanyakan apa syaratnya, ya apa syaratnya untuk mendohirkan gitu kan, untuk mendohirkan ke alam manusia. Nah, dan ternyata setelah tanyakan kepada syaratnya adalah dia mengatakan cukup dengan ayam merah dan ayam putih yang disembelih dan darahnya untuk dia itu. Nah setelah itu saya kan keraguan, bagaimanapun mungkin di dalam hati saya masih ada hidayah dari Allah. Kalau ini sampai disembelih, maka yang menjadi korban adalah anak dan istri kamu. Tugas peruqyah harus menjelaskan tentang Islam kepada bangsa jin. Mungkin saja mereka belum mendapat sentuhan dakwah, atau mereka mungkin saja berpura-pura. Wallahu a'lam. Engke bakal menang ti golongan maneh nu leuwih ganteng, nu leuwih saleh, leuwih kasep lamun. Ya Allah lepaskan talina. Aing meneh nu bak model kieu tah. Lepaskan talina. Ternyata tidak hanya satu jin yang menjadi istri gaib Pak Abdul. Khadijah. Aina. Aina fil Baghdad. Baghdad. Zaja Abdul Mu'min Syihab. Alina antiru sa? Sa, betul khair. Kalas ruh. Insyaallah. Muslim. Alhamdulillah. Fadal ruh. روح فضع نقدم الصلوات. Khadijah, anak kalau fi anti sa. Alhina anti ma fi jauz fi Abdul ada apa? Fi Abdul, maaf. Khalas? Abdul Mu'min. Ma fi jauz tani khalas. Anti firuh Baghdad khalas. Nah, Fi talak ya, talak lah. Ikhlas. Ruh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Siti Khadijah itu ketika kita mengadakan semacam ritual, atau bukan ritual ya, zikir sholawat ya,
Nah, datangnya lewat mimpi. Ketika mencapai udah 40 hari, datanglah ini wanita ini dalam impian sangat cantik gitu. Mengatakan bahwa ismi atau ana zauji anta gitu kan. Jadi bahwa saya ini adalah istri kamu. Itu. Kata saya, kapan nikahnya? Ya kamu dengan membacakan ayat-ayat itu, doa-doa itu berarti kamu telah menikahi saya. Itu. Jadi dia itu adalah khodam daripada salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat ila ti'adibnya Rasulullah. Ketika saya tanyakan kepada guru yang memberinya, mungkin saja iya. Maka waktu itu juga saya hentikan bacanya, nggak dilanjutkan lagi, karena saya takut. Pak Abdul mengenal ruqyah awalnya karena putrinya jadi korban ilmu kanuragan yang digelutinya. Anaknya sering melamun dan menderita halusinasi. Sejak itulah dia mencari pengobatan ruqyah. Meskipun usahanya selalu dihalang-halangi setan. Ilmu-ilmu syirik selalu berdampak pada keharmonisan keluarga. Istri dan anak akan menjadi korban. Mereka tidak hanya diganggu secara fisik, juga kesehatannya. Ruqyah Pak Abdul tak seperti umumnya ruqyah penganut kanuragan. Biasanya reaksinya keras. Pasien mengamuk, bahkan menantang peruqyah dan berusaha mencelakakannya. Namun, teknik ruqyah yang diterapkan Ustaz Adam berusaha menenangkan pasien dan jinnya, lalu mengajak pasien untuk bertobat, menyesali perbuatannya. Pasien dimotivasi untuk berusaha mengendalikan amarah serta menjaga kesadarannya. Setan sesungguhnya lemah. Meskipun penganut ilmu kesaktian yang dikuasai bangsa jin berusaha berontak, ia tidak kuasa mendengar bacaan Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dan ketika beberapa titik tubuh yang dijadikan persembunyian jin ditekan, langsung reaksinya kesakitan. Seperti yang dialami pria yang bernama Agus ini. Bangsa jin yang dulu dipujanya terusik dengan bacaan ayat-ayat ruqyah. Muntah-muntah merupakan reaksi yang umumnya ditunjukkan pasien ruqyah untuk mengeluarkan jejak-jejak sihir dan gangguan jin yang berada dalam tubuhnya. Sebenarnya pas di ruqyah tadi berontak mungkin ya, nggak sadar, jadi nggak bisa ngontrol fisik, badan nggak bisa dikontrol, tapi pikiran tuh sadar. Jadi kenapa nih seperti ini gitu, kenapa seperti ini. Bahkan waktu pas tadi teriak-teriak tuh seperti di tenggorokan tuh ada di sini nih, ada yang mengganjal, tapi susah banget keluarnya. Alhamdulillah setelah muntah-muntah tadi dan mungkin berontak tadi efeknya dari yang dulu diamalkan atau diajarinnya dari ilmu itu, jadi agak tenang, agak nyaman. Jadi pikiran tuh agak jadi nyaman lah, tenang gitu. Agus, salah seorang korban dari tipu daya setan yang telah menjeratnya menjadi penghamba setan. Dengan iming-iming kesaktian, Agus menjalani berbagai ritual syirik. Seringkali, para penganut ilmu kanuragan tidak sadar bahwa ia telah berbuat syirik. Mereka beranggapan ritual yang dilakukannya dengan membaca Al-Quran atau sholawat tidak menyelisihi syariat. Apalagi seringkali ada persyaratan yang harus dipenuhinya seolah-olah mengikuti syariat, seperti berpuasa dan harus meninggalkan berbagai maksiat. Padahal inilah tipu daya setan. Semua perbuatan ibadah yang diniatkan bukan karena Allah, tapi untuk mencari kesaktian atau tujuan duniawi lainnya, sungguh sia-sia. Apalagi ritualnya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya
tertolak. Allah Ta'ala berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Orang yang menganut ilmu kesaktian sulit menjalankan ibadah dengan khusyuk, bahkan berdampak buruk pada kehidupannya. Bahkan Agus ikut menyeret istrinya dalam bencana kesyirikan. Karena sayang sama istri, ingin ngasih yang terbaik, makanya diajarin dulu. Nggak tahu kalau ilmu seperti itu ada efeknya gitu. Ternyata istri yang diajarin malah istri yang melebihi dari Agus gitu. Tingkatannya dari Kang Agus malah lebih kuat istri gitu, lebih peka. Istri itu bisa ngelihat makhluk-makhluk astral di sekeliling, pokoknya di sekelilingnya dia bisa lihat gitu. Tidak ada cara lain untuk membebaskan diri dari jeratan setan kecuali dengan bertobat dan ruqyah. Alhamdulillah, dakwah tauhid yang kini gencar disebarkan oleh komunitas peruqyah menyadarkan banyak orang. Belajar apa dulu? Ya belajar ilmu bela diri seperti itu. Ada pengisian. Suruh mandi lah, mandi kembang pernah. Juga tapa di bawah air terjun. Mandi. Bertapa. Apa lagi? Wirid ada? Wirid ada. Wirid? Dari gua? Enggak, wiridnya cuman baca syahadat sambil mengolah napas, tahan napas sekuatnya. Secara fisik apa yang dirasain oleh Kang Agus? Efek jeleknya ya sama keluarga suka cekcok, sering pengen bertengkar, pengen panas cerai, hawanya. Itu ya. Hawanya mau cerai. Iya. Jadi lebih ke gangguan emosi antara Kang Agus dan istri. Hawanya panas, maunya ribut terus. Betul. Mantra-mantranya atau jang-jawakannya masih ingat? Masih, Ustaz. Coba deh, kayak gimana sih mantranya? Mantra seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaraning bayuwang sakaraning bulan sering garantik sawara bagian alin ya putra bagian alin siwasi kawaking seperti itu. Terus ada lagi itu untuk pengasihannya. Terus ada lagi untuk pengobatan kayak Bismillahirrahmanirrahim. Bungkur bungur bungkur pirai katin caklebur katin yukurai hurip penabi waras Allah la ilaha illallah seperti itu. Terus ada lagi yang untuk kebatinan. Untuk kalau kebatinan tuh kayak sima aing sima maung seperti itu ya, sima aing sima maung urat aing urat kawat. Nah, gimana caranya? Ruqyah syar'iyyah tidak cukup membacakan ayat suci Al-Quran, tapi harus diawali dengan menyadarkan pasien tentang dosa syirik dan dosa-dosa lain yang telah dilakukannya. Coba istighfar dulu. Astagfirullah. Ya, hadirkan tobat di hatinya, berulang-ulang istighfar. Untuk memburu ilmu-ilmu kesaktian, ilmu-ilmu kanuragan yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah. Hamba menyesal, ya Allah. Ya Allah, seandainya ada jin-jin, ada sihir di jiwa dan raga hamba, mulai detik ini hamba putuskan, hamba batalkan. Kang Agus, ini air biasa ya. Kang Agus silakan bacain surat yang Kang Agus suka. Al-Fatihah boleh, apapun yang Kang Agus suka. Ya. Baca dengan niat minta kepada Allah agar ini bisa membantu mengusir semua sihir dan jin yang pernah Kang Agus panggil sehingga masuk ke dalam. Dalam ilmu kanuragan butuh sekali melepas dari orangnya sendiri. Silakan baca. Baca seyakinnya. Sekali boleh, 3 kali boleh. Kalau udah yakin, tiup, minum. Ke seluruh pembuluh darahnya. Deketin ke mulutnya, ditempel. Jin kabin wanya di lengan sia keluar. Klik sia. Keluar sia. Dalam ruqyah, langkah selanjutnya mengajak pasien untuk mampu melakukan ruqyah mandiri hingga tidak lagi tergantung pada peruqyah. Sebelum ruqyah, diagnosa pasien menjadi langkah awal yang penting untuk mendeteksi sumber gangguan jin. Keluhannya apa aja tuh? Ya kayak kalau misalkan tidur
itu kalau mimpi suka mimpi kayak ketindihan gitu, terus mimpi buruk juga. Terus kalau tiap mau sholat maghrib, pas maghrib suka pusing gitu. Pas mau menjelang maghrib Iya, pusing ya. iya. Kalau mimpi buruknya itu apa? Binatang atau apa? Seperti apa? Monster? Seperti kayak kalau seringnya mah kayak di kuburan kayak gitu. Kayak di Iya. kuburan. Sedang berada di kuburan. Iya, kayak gitu. Ibu begini, itu pernah belajar ilmu sakti sebelumnya? Belum pernah, cuman ini diisiin sama diajarin sama Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ibu juga diisiin juga sama Kang Agus. Iya, katanya teh biar nggak penakut, kan saya penakut, suruh biar baca itu teh biar nggak takut. Berarti ibu mungkin kena jin-jin yang sama dari ritual-ritual Kang Agus. Maaf, Kang Agus ada media-media tanah kuburan, bertapa di kuburan, zikir di kuburan, minta di kuburan, jimat ditanam di kuburan. Ada nggak yang berhubungan dengan kuburan? Atau berarti makan tanah kuburan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan tanah kuburan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah rupanya awal yang diderita ibu ini. Mimpi seram yang sering dialaminya bersumber dari ritual syirik yang dilakukan suaminya. Keluar kalian. Keluar kalian. Ya masarul jin. Yang ada dalam kaki, dalam tubuh, dalam paha, dalam perut, dalam dada hamba Allah ini. Keluar kalian lewat mulut. Sebelum hamba bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Dan ketika dibacakan Al-Quran, bangsa jin yang mendiami tubuhnya mulai kesakitan. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Reaksi pun langsung terhubung pada suaminya karena memiliki sumber yang sama. Yang dalam rahim, dalam dada hamba Allah ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terapi ruqyah seringkali berdampak kesurupan, ditandai turunnya kesadaran pasien, bahkan ada yang tak sadarkan diri. Ini bukanlah tujuan dari ruqyah. Pasien sesungguhnya bisa dilatih dan dimotivasi untuk menjaga kesadarannya tanpa mengalami kesurupan. Ruqyah sesungguhnya mengemban misi untuk menegakkan tauhid dan menghidupkan sunnah Nabi. Inilah tausiah yang ditekankan oleh para peruqyah sebelum mereka menterapi pasiennya. Banyak gangguan jin dan sihir berawal dari kesyirikan dan dosa-dosa kita, serta kelalaian kita untuk memohon perlindungan Allah. Karena itu, ruqyah harus diawali dengan pertobatan. Terbukti, sebelum memasuki sesi ruqyah dengan bacaan Al-Quran, beberapa jamaah yang menghadiri ruqyah massal di Masjid Al-Irsyad, Kota Baru Parahyangan, sudah bereaksi. Yang ini bisa menghancurkan seluruh buhul-buhul. Sihirnya hancur dan jinnya selamat semua. Minum. Minum 3 teguk. Bismillah, tangan-tangan. Dari belakang di dunia ini sama dokternya, pasien narik gitu dari depan. Sudah bertaubat. Terus naik ke mulut. Tangan tarik keluar. Aktif. Ya, alhamdulillah alamin. Alhamdulillah ya Allah, Maha Penyembuh Maha segalanya Allah. Allah Maha Pemberian semesta ya Allah. Allah raja segala makhluknya Allah, sembuhkanlah orangnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah ilaha illallah. Kalau kita diambil ke jinnya berarti Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebelum Allah bongkar di hadapan seluruh makhluk di hari akhir nanti, bertobat kita semua kepada Allah. Dari dadanya keluarkan maksiat-maksiat kesombongan yang membuat kita menolak al-haq dan meremehkan manusia. Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, setan dari bangsa jin yang mendiami tubuhnya mulai merasa kesakitan. Siapapun kita bisa meruqyah diri sendiri.
Sementara peruqyah hanya membantu memotivasi untuk selalu mengingat Allah dan berani melawan setan. Kemudian memperkuat mentalnya supaya tidak kesurupan dan dikendalikan jin. Bahkan dalam berbagai training ruqyah yang dipandu Ustaz Adam Amrullah, jamaah dimotivasi untuk menjadi peruqyah dengan mempelajari berbagai teknik ruqyah sederhana. Beberapa jamaah yang menghadiri ruqyah massal biasanya menderita gangguan jin atau sihir yang berat. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara sama saya pengen ngobrol. Ini jin siapa ini? Saya doakan ya, biar bisa keluar ya. Mau? Mau? Di mana kamu diikat? Di mana? Saya bantu. Di mana? Di rahim. Iya. Bu, maaf bu, ini dia di rahim. Mengakunya. Coba ibu tuh lentang. Lentangnya boleh. Lentangin. Tidur. Dan ketika mulai kerasukan, ia tak sadarkan diri apa yang dilakukannya. Tarik, buang sejauh-jauhnya. Tarik, buang. Dalam terapi ruqyah, diagnosa adalah langkah awal untuk mengetahui gangguan jin, gangguan psikologis semata, atau justru gangguan sihir. Saya mau di sini ya. Dibantu. Bangsa jin yang merasuki seseorang terkadang tak bisa diajak berdialog. Bahkan ketika peruqyah mengajak untuk bersyahadat, mulutnya terkunci. Illallah. Wa ashhadu anna. Amin. Tiup. Peruqyah adalah seorang dai. Dia harus berjuang untuk menyadarkan bangsa jin yang zalim, kemudian mengajak pasiennya untuk bertobat dan membersihkan hatinya dari berbagai emosi negatif. Karena inilah pintu-pintu setan. Orang yang lalai berzikir pada Allah Ta'ala, maka dengan mudah setan menguasainya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Tiba-tiba, seorang ibu yang tengah dikuasai jin menantang Ustaz Adam. Setan ingin menunjukkan kesombongannya. Namun ingatlah, setan sungguh lemah. Ini tenaganya keras. Mundur semua, mundur. Satu Iwan. Kang, di dia Kang. Maaf, ini tenaganya agak gede, jadi... Hai. Iya, siapa kamu? Jafar. Jafar, ngapain di sini? Aing dititah Maihan. Apa artinya? Iya, disuruh matiin. Oh, suruh mati. Sama siapa? Gak usah teriak-teriak, pelan aja. Sama siapa? Siapa yang nyuruh? Gunungan Aing. Nggak takut? Dosil. Aing geus nyieun bangkrut usahana. Wah. Dudukin. Ketika orang yang kesurupan susah disadarkan dengan dipanggil namanya, peruqyah mengancam jin dengan bacaan Keluar, ya. ayat suci Al-Quran Jafar, dan kamu bisa berusaha putus lehernya. menekan bagian pembuluh darah besar Jafar, seperti pegang plastik, di leher pegang plastik, sebagai pegang plastik. peringatan. Keluar. Jafar keluar. Bangsa jin kafir yang tidak mengenal Islam kemungkinan sulit didakwahi. Wa ashadu. Jadi dia mempermainkan kita. Wa ashadu itu benar. Ashadu. Ilaha. Wa ashadu. Peruqyah tetap berusaha mendakwahi bangsa jin, mengajaknya bertobat dan masuk Islam. Meski demikian, dakwah Islam tidak bisa dilakukan dengan paksaan. Apakah dia beriman atau kafir menjadi pilihannya sendiri. Tapi jika mereka menzolimi kita, tak ada cara lain kecuali melawannya dengan memohon pertolongan Allah dan membacakan ayat suci Al-Quran. Fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa qulna lak.
Inilah penderitaan yang dialami pasien korban dari kejahatan sihir ketika mulai menyerangnya. Perutnya membesar dan rasa sakit begitu menyiksanya. Dengar pedangnya? Berbagai kasus santet sering terjadi di negeri ini dan menyerang saudara-saudara kita. Sayangnya tak ada sanksi, tak ada hukum di negeri ini yang bisa menjerat pelaku kejahatan santet. Padahal dalam syariat Islam mereka pantas dihukum mati. Lalu, relakah kita melihat para dukun yang berkolaborasi dengan setan bebas berkeliaran di sekitar kita?